وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح كافة أولياء الله الصالحين المذكورين بهذا الكتاب كلهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكسر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيل لنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
melanjutkan pelajaran yang lalu. Kemarin sampai kita di bab tentang diharamkannya waktu-waktu untuk melaksanakan sholat. Diharamkannya ada waktu-waktu yang diharamkan untuk kita melaksanakan sholat. Salah satunya istiwa, kemarin sudah disampaikan. Kemudian min tulu'il syamsi, kemudian ba'da subuh, ba'da sholat fi'lu, ba'da fi'lu sholat di subhi hatta tatlu'as syamsi, setelah melaksanakan sholat subuh, bukan setelah masuk waktu subuh, bukan. Jadi ini kembali baliknya ke wong masing-masing, baliknya ke wong masing-masing. Kalau anak sudah sembahyang subuh, berarti anak tak acak sholat lagi, sampai kapan? Sampai terbit matahari atau disebut dengan isyraq tadi, syuruk. Kecuali ada sholat-sholatnya kan, intim itu. Sholat-sholat apa? Sholat tahiyatul masjid, sholat apa lagi? Sholat apa namanya? Wudu. Nah, itu kecuali, pengecualian. Sholat qada misalnya tidak apa-apa. Nah, itu yang tidak boleh. Selain dari situ tidak boleh melaksanakan sholat. Apalagi ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh tak ganti. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau wong itu belum sembahyang subuh, berarti belum jatuh kepada dia haram untuk sholat. Masih boleh dia sholat. Jam berapa dia bangun? Azan 4:30 misal contoh be. Dia bangun jam 5, berarti boleh dia masih sembahyang sholat subuh, karena dia belum sembahyang subuh. Nah, yang tidak boleh itu kalau sudah sholat subuh melakukan sholat yang kedua kali. Pengecualiannya sudah dibahas, sholat apa yang boleh dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan. Kemudian khusus untuk makan haramun Mekah, khusus untuk Mekah itu tidak ada yang diharamkan. Kalau kita berada di Mekah, itu kapan baik fayajuzu as-salatu fihi fi ayyi waqtin. Kalau kita ada di Mekah, bebas kapan dia sembahyang. Kalau ada di Mekah. Kalau di tempat lain, nah ini pengecualian, khususiyah atau kekhususan yang Allah berikan untuk dua kota suci, Mekah dengan Madinah tadi. Jadi kalau sholat di situ, maka tuh pahalanya juga beda. Sholat di Masjid Nur Sa'adah sama sholat di Masjidil Haram itu beda pahalanya, beda. Tak acak disamakan karena dua tempat ini ada kemuliaan tersendiri. Bahkan salah satu tempat yang tak berani didatangi oleh Dajjal itu Mekah dengan Madinah. Salah satu Nur Sa'adah, habis terajang aja. Main Dajjal. Iya. Habis terajang aja sudah. Nah, tapi kalau di Mekah dengan Madinah tak berani deh. Tak berani. Itu kekhususan, pahalanya berlipat-lipat ganda ketika kita sholat di Mekah dan Madinah. Baik, kemudian bab syarat wujub sholat, bab yang menerangkan tentang syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang, bukan syarat sah sholat, bukan syarat wajib. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib. Artinya kalau ada syarat-syarat ini maka wong itu wajib. Itu wajib sembahyang, wajib sholat. Babu syuruti wujubi sholat, bab yang menerangkan tentang syarat syarat wajib wong itu sholat. Al awalu, yang pertama, al Islam. Jadi setiap apapun itu, ibadat apapun itu butuh dengan Islam. Artinya kalau orang itu tidak Islam, maka tidak diterima pahala ibadahnya itu. Tidak baca diterima ibadahnya. Apa itu ibadahnya? Salat, puasa, zakat, haji, apalagi korban, apalagi ibadah yang lain. Pokoknya selain
tidak tidak maki Islam, atau dia tidak masuk Islam, atau dia bukan orang Islam, maka pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tu kawan anak waktu itu SMP itu, waktu dia nak buka puasa, kami kongkon puasa dia. Bukan orang Islam, bukber, nak bukber kan, kolai baik. Oh, kalau nak boleh melok bukber, kalau nak puasa lah budak itu. Bukan orang Islam, melok puasa. Habis bukber, mayang maghrib pula. Oh, kacau. Dulu zaman SMP ada dulu. Baca dia baca Al-Falaq Anas. Kan dulu sekolah tu masih belajar agama. Masih anak ingat zaman anak SMP dulu masih agama. Ni kongkon ngapal. Nah budak itu kalau ngapal anak nilai nulis ke ini makin laten. Dia dah baca masuk Arab. Tulis ke surat itu jadi Al-Falaq, tulis ke qul a'udzu birabbil falaq, bahasa Indonesia hafal qul a'udzu birabbil falaq. Nah, tak tahu sekarang kalau lah masuk Islam kalau kan, mudah-mudahan tidak pernah bertemu lagi. Nah, jadi artinya dia sholat, dia puasa itu tak ada diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena syarat pertama kali harus Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli wala qada'a 'alaihi idza aslama. Maka wong itu harus Islam. Syaratnya yang pertama, tidak wajib dia kalau andai kata dia kafiril asli, kafir asli, memang non muslimnya, bukan wong Islam, maka dia tidak wajib. Tak wajib dia semayang, tidak wajib dia sholat, wala qada'a alaihi idza aslama, dan dia tidak wajib qada kalau andai kata esok-esok dia masuk Islam. Jadi kalau dia memang kafir asli, non muslim asli, memang asli non muslim, kalau esok-esok dia masuk Islam, hukumnya tidak wajib diqada. Kapan dia masuk Islam? Umur lah sudah hampir 40 tahun. Bayangkan dia nak semayang dari umur 15 tu kan balik. Bawa dari situ dah ada dihitung. Taruhlah 40 tahun dia masuk Islam. Dari 15 ke 40 tu berapa tahun itu? 25 tahun. Nak dikodok kalau tersendai dia 25 tahun. Nah, kalau andai kata ngodoknya sehari siko, sehabis sholat siko, berarti 25 tahun ke depan dia baru selesai. 40 tambah 25 65 tahun baru kelar. Itu tidak dituntut oleh Allah. Itu kalau dia memang kafir asli, tidak wajib. Jadi kalau dia masuk Islam, tak usah dia mungkin kapan masuk Islam, umur 40, berarti 25 tahun dikondok lagi, betul lagi pak dia. Tanya dia masuk Islam. Amat tua lemah aku jadi mana. Nah, jadi tidak ada dituntut kalau memang dia memang non muslim niat, bukan orang Islam niat. Jadi tidak dibebankan. Berbeda wa ammal murtad fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu asna'a riddatihi idza raja'a ilal Islam wa dzalika taghlizan alaihi. Beda lagi kalau dia murtad. Murtad itu kafir juga, tapi bahasanya bukan kafir asli itu. Nah, kalau kafir asli itu di sini kan bagi kafir asli bahasanya. Kafir asli itu memang turunan dari lahirnya memang kan kafir, memang non muslim. Nah, ini dah awalnya Islam, gara-gara beras sekarung minyak potong 2 liter, iyo, gara-gara mis kardus gula sekilo, nah murtad, iyo, terganti murtad, keluar dia dari Islam. Contoh baik misalnya ada gado, buntu mana dia nih, wahai bekas karung, iyo. Nah contoh misal murtad lah dia ini tadi keluar dari Islam. Kapan dia murtad? Misal umur 30 tahun. Baru kawinnya memang lagi buntu-buntunya dia itu baru kawin kan. Umur 30 tahun. Sampai kapan dia murtad? Sampai 50 tahun. Sampai umur 50 tahun
Akhirnya kalau lah tua tadi tu, baru ingat berapa dia tidak ada semayang dari 30 sampai ke 50, 20 tahun. 20 tahun. Apa kata syariat? Taghlizan alaihi, maka dia dituntut untuk mengqadha salat 20 tahun. Kenapa itu? Taghlizan alaihi sebagai apa dia bahasa? Bukan teguran keras, apa dia? Ya bahasa teguran keras lah itu. Tagliz itu kecaman itu kecaman, peringatan. Artinya jangan main-main dengan Islam itu. Apalagi ada yang sampai keluar dari Islam, masuk Islam lagi, keluar lagi. Teman-teman dia cabut itu. Macam-macam. Itu hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Kita tak tahu. Maka tu berdoa terus. Jangan pernah lepas dari doa, karena kita tak tahu kita ni meninggal husnul khotimah tidak. Itu yang dinilai itu husnul khotimah itu. Sekarang kita semuanya masih salat, masih ibadat, masih Islam. Pajak jamin setahun akan datang kita tak tahu. Jadi hidup kita tak tahu syakiyan am sa'idan. Itu kan dalam hadis itu kata Nabi SAW, kita tidak tahu hidup kita ini wong yang rugi atau wong yang menjadi wong yang bahagia sukses di akhirat. Kita tak tahu. Maka tu teruslah berdoa, karena yang ngatur hidup ni Allah. Maka tak baca kita melontarkan protes kepada Allah Taala. Ngapa ada orang non-Muslim, ngapa ada orang Islam, ngapa ada orang yang sudah Islam akhirnya keluar dari Islam. Tak baca kita protes. Ini wilayah Allah. Ini sudah wilayahnya Allah. Kalau masalah hidayah itu wilayahnya Allah. Nabi baik, Rasulullah baik, bukan melok-melok, tidak melok-melok di situ Bapak. Tabat yada Abi Lahabim. Itu sebenarnya sudah jadi pelajaran buat kita. Kenapa? Kalau hidayah itu di tangan Nabi Bapak, lah ini mamang lah, tak ada orang lain duluan tunjuk. Itu kan? Anak kalau ada makanan ada, ya mamang anak dulu, bibi anak dulu anak dulu. Jangan heboh-heboh sedekah kemana-mana, bibi an kelaparan. Kan tak masuk itu kan? No gitu gila sedekah. Masjid ini dibangun, masjid sana dibangun. Anak sekolah 3 bulan enggak pernah dibayarnya. Nama haji itu di mana-mana tersebar. Kalau bangun masjid hebat, itu namanya salah tempat. Kalau sudah salah tempat, bukan jadi baik, namanya zolim. Zolim itu tidak meletakkan sesuatu pada zolim jadinya. Masuk ke kata zolim. Kalau sudah tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zolim. Nah, adil juga kata ulama bukan harus kata. Adil tidak harus kata. Jadi gambarannya budak anak 4 iko kuliah, SMA, SMP, SD. Kuliah, SMA, SMP, SD. Apa kata ulama tadi? Adil itu tidak harus rato. Oh gitu nih harus adil dengan anak 50.000 kalau di duit jajan. Itu bukan adil namanya. Apa tadi definisi? Letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Sebaliknya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya namanya zolim. Nah ini tadi 50.000 kalau itu bukan adil namanya. Iyo namanya bagi ngatur saya sedikit laju protes lah. Yang besar ini aku di kuliah ya. Aku di kuliah apa? Banyak yang nak dibeli ini fotokopi kalau ada itu SD beli telur golong cuman ada ke 50.000 juga sama. Nah akhirnya jadi protes kan. Ngapa? Bayangan kita adil itu kato, ternyata salah. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu sebenarnya adil. 50.000 yang besar wajar. SMA balik 30.000 misal. Yang SMP 20.000, SD 10.000 cukup. Telur golong, pentol, es lebih duitnya wajar.
senang hati, dia sudah ada boleh 10.000 tuh, boleh 10.000 sudah senang. Nah itu yang dikatakan namanya adil. Jadi adil itu bukan harus kata, adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tepat, budak SD sekian, SMP sama ini, SMA ini, kuliah sama ini. Nah itu. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah balik tadi, syarat yang pertama adalah Islam. Jadi tak bakal diterima ibadat apapun yang kita lakukan kalau dia tidak dilandasi dengan keislaman. Kalau dia membantu, bukan ibadah ini, yang sifatnya bukan ritual lah, bukan ritual ibadah, sekedar ibaratnya tuh membantu wong, nulung wong, berbuat baik, hablum minan nas, itu dah ada maki syarat. Artinya wong non muslim pacak masuk di dalamnya. Nulung wong, dia tak maki syarat, Pak. Maka tu yang sudah pernah Anda sampaikan, kenapa giliran wong non muslim rajin nulung wong, mau jalan kalau macam, kenapa dia tak pacak masuk surga? Dia tak pacak, syaratnya harus Islam. Tapi dia boleh bantu, boleh. Dia tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat tak baca. Nah itu. Jadi tetap dibalas oleh Allah taala. Tapi kalau yang ini tadi tak baca, semayanglah dia, puasa lah dia, zakat yang wajib tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tetap dah apa? Iya dah apa selagi bukan yang haram. Iya, masjid jangan dipasuk ke barang haram. Masjid jangan masuk ke barang haram. Kita semua ini jadilah sangat 2 tingkatnya. Iya. Berais me, ya berpupuk bebedah. Nah, bebedah kan lampu cat. Tidak apa. Jadi apa namanya itu bukan bersosialisasi. Iya, berapa namanya dengan non muslim boleh, selagi tidak haram, selagi tidak hartanya mengandung yang haram. Nabi bapak berkahwin dengan wong kafir, ya kan? Masih ingat Nabi tukang jadi berkahwin nimbuk banyu di sumur, itu non muslim Yahudi. Bos Nabi itu Yahudi, bukan bos Nabi. Maksudnya Nabi berkahwin ngembek baju itu bukan orang Islam, Yahudi. Itu kan ditampalnya Pak gaya Nabi, Pak. Kalau cantik itu putus. Ditampalnya gaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ember diupah 10 kumo. Bayangkan Pak Nabi berkahwin. Itu. Jadi kalau hablum minan nas, Nabi tidak melarang untuk kita bersosialisasi, bersosialisasi dengan non-muslim. Tapi kalau sudah masuk ranah agama, ritual, itu tidak boleh. Kita ke tempat ibadahnya, melo acara dia, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau bersosialisasi tidak apa-apa, bergawi dan lain sebagainya, tidak jadi soal. Maka tu ada yang ya tidak apa-apa. Kalau baca cari yang memang kita tahu, ya. Cuman kalau itu tidak jadi soal, apa selagi bukan duit haram. Jangankan non muslim, yang Islam mereka kalau duit haram tak boleh. Oh ini perusahaan orang Islam saja, tapi isinya haram. Kalau misal jualan sabu-sabu misalnya kan, perusahaan itu kan, atau apalah itulah, intinya duit haram lah itu. Apa tidak jadi soal. Cuman kalau baca carilah yang memang itu tadi tidak apa. Korban, siapa nanya tahu makin korban, uang nganter ke sapi sikok, dia nak korban, jangan ditolak. Ambil pegang tali sapi itu, kibet lah di masjid sini. Iya, jangan lagi. Kapan dia turun kibet lah langsung. Habisnya ngomong ke, tak baca kok. Kalau nak korban tak baca, tapi kalau kamu sedekah, hadiah untuk kami tak apa, kami terima.
Mana barang lagi kipet sudah uji koko itu. Nak kembali lagi dah baca. Iyo. Gini kan lagi kipet bau ngomong uji koko itu. Coba, iyo. Coba masih bocok mobil tadi, bawa lagi macam. Barang lagi kipet sudah bau nak ngomong. Boleh, IT-nya boleh tak apa. Kita datang, apa namanya? Dia datang tengok kita sakit, tak apa. Ngawak makanan, ngawak buahan maksudnya. Bukan masakan dari rumahnya. Ngawak buahan, ngawak roti kongguan. Tak apa. Jangan ditolak. Tak apa. Nabi datangi tak orang yang sakit saat Nabi dilempari itu? Didatangi tak oleh Nabi? Didatangi oleh Nabi. Didatangi. Itu namanya hablum minan nas. Kalau kalimatnya hablum minan nas. Nas tu artinya manusia. Gato. Manusia kan? Gato. Siapa ben? Jadi kalau bahasanya tu wong zaman sekarang baru keluar kalimat toleransi, Nabi sudah 1400 tahun yang lalu sudah ngajarkan kita mana cara kita bertoleransi. Maka tu ini baru-baru baik. Anak tinggal 14 banyak pak orang non muslim. Aku baik dah ganti kami ribut. Dia meninggal nyanyi lantak lah sana. Tidak ganti ribut. Kita sembahyang tarawih, speaker sebesar dah la ilaha illallah besarnya. Main tarawih. Tidak ribut ni. Biasa baik. Sudah lama di Pak Pasir tinggal tak ganti orang menguji ribut-ribut. Nah, ini baru-baru akhirnya diangkat, dikipas-kipas. Toleransi. Dari dulu dah ganti ribut. Kita semayang dia biasa baik, tidak ribut. Dia ada kematian, nyanyi. Mati. Iya. Nyanyi ni ya. Apa? Iya. Nyumbang 2 lagu. Iya. Nyumbang 2 lagu jadilah. Iya, tidak ada. Iya. Tidak ada sampai nantangi. Oh, tak boleh nyanyi apa dia nak ganti mana ada. Tak nemu anak. Selama anak hidup di sana tak nemu. Padahal berdampingan. Karena itu sudah diajarkan 1400 tahun yang lalu. Cuma sekarang dijadikan alat baik bahasa toleransi itu. Iya, ujung-ujung bukannya toleransi malah jadi pecah belah. Tak sangka kan kalau macam. Nah itu jadi murtad tadi itu hukumnya wajib mengqadha. Kemudian syarat yang kedua, syarat wajib wong itu semayang. Yang kedua syaratnya adalah al-bulugh. Bulugh itu artinya baligh. Syarat yang kedua harus baligh. Fala tajibu ala sabiyyi, tidak wajib bagi anak kecil. Tidak wajib bagi budak kecil walau mumayyizan, walaupun mumayyiz. Wa yakunul bulugh bi ihdah. Jadi dia tidak wajib bagi anak-anak walaupun mumayyiz itu belum masuk waktu wajib. Jadi yang wajib itu adalah yang baligh. Mumayyiz itu sudah hampir dekat dengan baligh. Budak kecil itu di bawah mumayyiz. Nah itu mumayyiz budak buri itu belum baligh. Pacak itu bercebok dewe, tahu dia pempek tak lemak. Budak buri ni belum wajib semayang karena belum baligh. Tapi di batas mumayyiz ini di bab puasa tempoh hari ada bahasan kalau sudah sampai kadar mumayyiz ajarkan dia uji Nabi. Wadribu bil asyra, bahkan kalimatnya kalau sudah 10 tahun itu belum baligh. Sudah 10 tahun boleh digebuk uji Nabi. Artinya boleh ada hukuman. Kalau 7 tahun ajari, itu belum mumayyiz, masih di bawah dia jatuh. Nah ini sudah 10 tahun. Nah, itu 10 tahun itu sudah budak-budak. Nah itu boleh dipukul. Nah kalimat pukul di sini ya mungkin sebagian kita ada yang tak galak kalau macam itu balik ke kita masing-masing. Ada yang tak galak ngebuk anak, istilah zaman sekarang ini parenting ini nyelit lagi tak boleh dengan anak. Zaman dulu selang tu gebuk ibu dikat ni biru kalau macam no be masih tidak kau ajar dengan ibu. Iyo dah ngerti namanya ilmu ni kan berkembang. Pakai kalau aku pakai, kalau tak aku tak usah pakai, tak apa. Namanya ilmu dah apa. Nyelit anak tak boleh, kita tak boleh, anak kita nyelit dengan kita.
Iyo, kita tak boleh oleh dokter-dokter ini tadi, anak tak boleh jelit, kakinya merasa trauma. Anak kita yang jelit dengan kita, bukan kita. Kita dilarang, mana budak yang jelit dengan kita. Nah, jadi kalau masalah gebuk ini, yo apalagi tahun-tahun berapa itu di guru-guru di pesantren, di sekolah, ini kan lagi heboh dulu tahun berapa itu. Kalau gebuk masuk ke hukum apa dia? Ham-ham apa ya? Kekerasan. Dulu anak zaman anak ini bukan zaman bapak-bapak, zaman anak sekolah. Mistar tebal itu nah bayangkan mistar yang papan bow masih maki apa? Maki mistar kayu. Balik sekolah bentuk mistar bukan. Zaman dulu, zaman sekarang ngebok polisi ke wong. Iya, zaman sekarang ngebok polisi ke wong. Nggot belago dengan budak itu guru belago dengan budak. Kalau dulu takut dengan guru. Ya Allah. Nah inilah zaman dia namanya. Nah tapi balik tadi ke kita masing-masing. Ada yang pengen memang caranya nak ngebuk tak apa. Syarat ngebuk di situ salah satunya ghairu mubarrih, tidak boleh mencederai, tidak boleh memberikan dengan pukulan itu sesuatu yang bahaya. Sento gebong kain pecah sampai misalnya lumayan kau pala kau gebong pakai senton. Oh ya langsung gemnya mah dia semacam ida anak digebong pakai senton. Tidak boleh melakukan pukulan yang mencederai, tidak boleh gebuk kayu, maki kayu, tidak boleh. Nah kalau tangan tidak apa-apa, betis misalnya. Nah tidak boleh ngocok perut. Ya ada tempat-tempat yang boleh dipukul itu. Sama dengan pesantren itu rata-rata kebanyakan, apalagi pesantren zaman dulu itu gebukan wotan. Kan pernah itu tahun berapa itu anak masih mondok terkapar ada pesantren, guru di pesantren dilapor gagal ngebuk, udah setuju anak digebuk. Kalau digebuk bawa balik anaknya. Kalau digebuk bawa balik. Didiklah dewek di rumah dengan yang ilmu yang tak boleh nyelin tadi tu lah. Iya, membaca didik budak tidak makin ngebuk. Didik budak ni ngikut kita kesurupan pak didik budak. Anak ngajar di pesantren, ngajar bukan duduknya di pesantren tiap hari becak guru yang tinggal di sana, nyingok tingkah budak. Kita pak dengan anak 4 ikut lagi beda-beda. Ini 500 ikut anak uang galuh. Manalah? Maka tu banyak guru darah tinggi tu. Bayangkan 500 anak uang galuh, bahkan sampai 4 ikut anak gitu, 4 ikut anak gitu lagi beda-beda kepala dia tu. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang nak menang dewe, ada yang cengkeh. Nah ini anak dewek lagi bergaul kepala. 4 beradik kamu ni dah bercecok terus setiap hari. Nah ini anak uang pak. Bayangkan. Itu iya. Giliran anak digebuk marah. Giliran anak dimarahi nak marah. Tapi bayaran nunggak 5 bulan. Kalau bayaran tu tidak nunggak tak apa. Ini nunggak 5 bulan. Nak marah pula. Ya Allah, aduh. Nah itu jadi. Fala tajibu ala sabi, tidak wajib bagi anak yang kecil. Kalau dia masih kecil ajarkan, cuma diajarkan tetap diajak ke masjid, diajarkan. Kemudian untuk budak-budak yang ke masjid, dia kalau dia nurut alhamdulillah, kalau tak nurut dia tahu. Jangan pakai kalimat biarlah budak kecil juga. Jangan bagi kalimat. Ada sebagian yainya marah kalau anak cucunya ditegur. Jangan, tak apa ditegur. Kalau cucu kita memang melesar, basuh lempang tu melesar. Kalau tidak ditegur, jadinya kopiah sesap belakang itu lepas kalau nak cucu kita. Ditegur. Kalau salah ditegur. Cuma teguran tadi tu jangan yang sifatnya mulut kasar atau ngebuk. Jangan. Kita kan tak tahu budak ni kaki besar jadi apa kan. Lagi jadi pala kampung tak tahu.
jadi Pak Lurah, jadi segala macam itu. Wa yakunu bulughu bi ihda salasa alamat. Adapun tanda-tanda balik itu ada beberapa. Di sini disebutkan bulughu khamsata asyar sanah zakaron wa unsa. Tanda-tanda balik itu salah satunya di sini disebutkan sampainya umur 15 tahun. Kalau umurnya sudah sampai 15 tahun, baik lanang baik betina, maka hukumnya dia sudah balik, sudah balik. Wa tabda'u minan fisalib badani minal rahim ila mururi 15 sana qamariyah tahdidiyah. Hitungannya kapan? 15 tahun itu hitungannya kapan? Mulai dari infisalil badani minar rahim, mulai dari dia keluar dari perut ibunya. Mulai dia keluar dari perut ibunya, mulai dari situ sampai umurnya 15 tahun. Jadi ada orang tu kan, ngapa disebut mulai keluar dari perut? Karena ada budak-budak yang lambat keluar dari perut. Berapa keluar dari perut? 9-10 hari. Ada yang setahun, bahkan setahun lebih di perut misalnya. Ujinya pernah juga anak dengar Imam Syafi'i itu salah satu ulama yang lama di dalam perut ibu. Anak lupa berapa tahun di perut ibu. Kaki coba dicek di jiwa. Iya, tua di perut. Nah, jadi kapan ngitungnya? Kalau dia misal contoh 2 tahun atau setahun setengah juga perut, misalnya setahun setengah juga perut. Jangan dihitung dari mulai 9 bulan. 9 bulan. Dia kan belum lahir, tapi dari 9 bulan lah sudah dihitung. Itu jangan, tapi ngitungnya kapan? Dari mulai dia metu dari perut. Mulai dia metu dari perut, dari situlah ngitung umur dia. Umur dia 15 tahun. Hitungan apa? Qamariyatan tahdidiyatan itu hitungannya bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. Jadi hitungannya bulan Hijriyah, bukan bulan Miladiyah. Ya Syamsiyah, bulan milad apa? Bulan Masehi, salah. Bulan Masehi. Karena hitungan Masehi dengan Hijriyah beda. Jengok kita puasa. Saat ini puasa bulan berapa? Bulan depan lah beda lagi itu. Hitungannya beda. Sudah tu juga coba bapak perhati ke baik. Budak itu umur dia kalau hitungan Masehi dengan hitungan Hijriyah itu beda. Kadang Hijriyahnya sudah ulang tahun, bulan Masehinya belum ulang tahun. Ulang tahun belum. Ingat ke jadi kalau budak lahir itu jangan nyatet tanggal Masehinya baik. Jangan nyatet tanggal Masehi. Tanggal Hijriyahnya tak catat juga. Nah, kalau kebenaran bertemu dengan tanggal lemak ingatnya, ya lemak pecah anak kedua. Anak-anak yang kedua itu lahir setelah Idul Adha. Idul Adha ini ulang tahun. Nah itu Idul Adha ini dia tuh jatuhnya lahir kemarin tanggal 3 Juni rasanya. Lebaran tahun kemarin Juni. Nah ini lebaran bulan apa? Juli, kemarin Juli rasanya. Ini bulan 6, bulan Juni. Belum ulang tahun kalau jatuhnya Masehi. Tapi kalau Hijriyahnya sudah ulang tahun dia. Itulah beda jadi hitungan lagi. Maka itu di sini ditegaskan bahwasanya hitungan itu bukan hitungan Masehi tapi hitungan Hijriyah 15 tahun. Balai di situ 15 tahun keluar atau tidak keluar. Lanang keluar sperma, betina keluar darah. Keluar tak keluar, pokoknya kalau sudah jatuh 15 tahun hukumnya balai. Itu hitungnya. Tidak ada pernah mimpi saja ni anak-anak ni. Pernah tak mimpi basah? Tak pernah. Betul cairan. Tidak pernah ya. Umur 15 balai sudah. Mandi wajib tak? Tidak usah mandi wajib. Ngapa? Karena yang buat mandi wajib itu keluar spermanya, bukan batas umurnya. Itu.
Kalau dia keluar sperma baru mandi wajib. Kalau dia tak keluar sperma sedangkan umurnya sudah bertemu dengan 15 tahun, tak usah mandi wajib, tapi hukumnya dia sudah jatuh umur balik. Itu. Baik betina baik lanang. Tidak haid. Siapa yang tidak haid? Sayyidah Fatimah. Anak Nabi itu tak pernah haid, Bapak. Anak Nabi Sayyidah Fatimah, maka itu digelari wanita suci. Wanita suci itu artinya beliau itu salah satunya tidak pernah haid. Seumur hidup beliau tak pernah haid. Mana itu balik tak Sayyidah Fatimah? Baliklah kapan? 15 tahun. 15 tahun beliau balik. Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda balik. Hitungannya dari bulan tanggal 15. Maka itu ada sebagian kami juga diajari oleh guru, kalau anak sudah balik perhatikan bacaan Fatihahnya. Kalau anak sudah balik. Ada salah satu anak pernah dengar cerita tu, ada entah ini adat keluarganya atau zaman tak tahu, itu biasanya kalau anaknya balik itu biasanya dia ngundang kiai. Kalau zaman dulu nih kiai masih banyak nih. Ngundang kiai, yo bahasanya syukuran lah, itu syukuran bahasanya. Syukuran ngundang kiai itu anaknya disuruh baca Fatihah 10 ikut kiai yang hadir, 10 kali dia baca Fatihah. Dari mulai ujung duduk dengan kiai baca Fatihah. Anaknya baca Fatihah depan kiai. Salah benahi, pindah lagi dengan kiai sikok baca Fatihah. Itu ada model itu. Jadi anaknya diajak dengan kiai, didengarkan bacaan Fatihah. Kalau kita dah anak lah kuliah, lagi tak baca macam Fatihah. Kurang perhatian sampai ke situ. Karena Fatihah itu salah satu rukun di dalam sholat. Kalau Fatihahnya salah, tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Kecuali wong yang memang bahasa itu punya kekurangan, maaf kata bisu kan, cak marin kan bisu. Mana nak diajari? Tak ajak ngomong bisu. Iya bisu. Pelat, iya uzur salah satu uzur. Kalau kalau gitu ini bukannya pelat, tapi nak galak belajar. Iya. Kemudian salah satu tanda balik al-ihtilamu fi zakari wal unsa li tis'i sinin. Kemudian salah satu tanda balik adalah ihtilam, mimpi. Mimpi. Baik lanang baik betina. Betina juga baca mimpi. Kapan umurnya atau keluar darah haid? Kapan umurnya? Litis isinin. Umurnya 9 tahun bulan Hijriah. 9 tahun bulan Hijriah. Kalau lanang keluar sperma, kalau betina keluar darah, hukumnya balik. 9 tahun. Ibu, adik ni tak tahu apa dia. Ini celana adik ni merah-merah ada. Tidak apa-apa adalah adik ni. Sebenarnya dah anak keluar darah sudah. Umurnya berapa? 10 tahun baru. Budak ni tadi 10 tahun. Apa hukumnya? Balik. Kalau batasnya 9 tahun. Ada budak lanang, ayah, adik ni nak bangun tidur, keluar ini. Apa dia nak? Siapa tengok? Buka jalan. Nah, apa dia nak? Sperma ni. Berapa umur? 7 tahun. Budak 7 tahun lah mimpi basah tu. Allah temen ni. 7 tahun baru mimpi basah. Apa hukumnya? Belum balik. Belum balik. Oh ya Allah, 7 tahun. Sebenarnya bapak ini sebenarnya salah satu pelajaran, pengetahuan buat kita. Artinya umur di bawah 9 tahun tu sebenarnya kalau menurut syariat
itu tuh dah kate istilahnya budak keluar sperma. Artinya dah kate budak di bawah 9 tuh otak dipotong. Nah, itu bahasanya itu sebenarnya. Tapi yang sekarang tak baca. Budak itu sudah belum. Oh, yang kompas. Iya, HP ini nah. Ini zaman sekarang. Inilah yang merusak. Maka tuh ini salah satu merusak. Tidak main Pak anak gitu. Dah katik dia bergaul dengan wong budak nakal tidak. Tapi ini yang dikelekannya. Ini lebih nakal dari manusia yang nakal di dunia. Hati-hati Pak. Kita ngasuh. Yang penting anak aku di rumah aman. Balik sekolah duduk di rumah nak. Tak usah bergaul. Budak nakal kalau di lorong ni misalnya. Tapi tiap hari berkelekan. Yang lebih parahnya lagi pintarlah anaknya daripada bapaknya main HP. Pintarlah anaknya. Uji kita ngapo ibu dah sengah-sengih selogobok kan. Sengah-sengih kapan dipakai ini diubahnya pinupin. Oh, pinupin kau dia jangan. Sebenarnya sebelumnya ada dijingoknya karena bapaknya ni lolo. Tidak ngerti, cuma baca meli ke baik. Tidak pula ngerti. Memang kebanyakan kita ni tak pula ngerti dengan HP ni. Oh, sini baca benar-benar ada tempat servis kan. Oh, ini hebat lah ini. Nak baca di mudi ke oleh anak ni. Nah, jadi kalau kita ngerti kita baca. Talaklah dia sengah-sengih tadi. Apalah aku tonton. Baca di muka. Ada history bahasa baca kita cari. Kalau di muka Google baca kita jingok dari sini. Kalau kita pintar tadi. Kalau kita diloloi budak tadi sudah. Minta maafnya ya Allah, na'udzubillah sebenarnya berat. Tak lemak. Anak pun nengok berita ada ibu-ibu muka HP anaknya kelas 6 SD. Betina. Tak pernah dibukanya HP. Nonjok ke tak ngerti tadi. Muka. Cuman yang dibuka tadi bukan yang pulau yang hebat-hebat. WA cuman nak ngecek baik. Dibuka ternyata minta maaf. Na'udzubillah min zalik. Minta dijauh-jauhkan ya Allah. Itu budak sudah sering chatan dengan budak lanang, bercewekan. Budak lanang itu bukan sepantaran dia, lebih tua, bahkan sudah tidak sekolah lagi. Sudah SMA lebih sudah. Apa yang terjadi? 7 kali sudah campur dengan budak ini. Bayangkan 6 SD. 7 kali dia sudah campur dengan lanang itu bapak. Bayangkan Pak. Nah, jadi jangan dianggap sepele. Kita nyangkau anak kita mantep di rumah, tidak main sana, tidak main sini. Justru yang mantep itulah yang nak dijingok isi HP-nya. Ngapo dia tak tertarik main ke Jabo? Kalau dia tak tertarik main di Jabo, dia main di rumah tapi tak main HP, taruh ke lawan. Tak galak dia main ke Jabo, tak galak bu aku main lesu dengan budak ni. Yo, aku nak main di rumah dengan adik. Tidak main HP. Alhamdulillah. Tidak ngapa-ngapa, tidak ada terlalu khawatir. Tapi kalau sudah budak ni hobi berkelekan dengan HP, bapak hati-hati. Harus pintar-pintar tengok HP-nya. Na'udzubillah min zalik. 7 kali dia sudah campur. Bayangkan Pak. Nah, ya budak musuh tu lah tua, lah tahu barang tu dah. Begitu ni tadi tak ngerti apa-apa dikucak tadi. Oh ya Allah, na'udzubillah min zaliknya. Zaman sekarang sudah serem-serem dengan berita ni bapak. Sudah serem-serem dengan berita zaman sekarang. Jadi kita harus waspada, hati-hati. Kalau yang yang kita khawatirkan di luar ternyata ada sesuatu yang lebih harus kita khawatirkan. Barangnya ada di rumah kita. Kita takut anak kita dijabok karena budak kampung banyak budak nakal kalau ternyata ada yang lebih parah dari budak kampung kita tu lah ada di rumah kita. Ini hati-hati. Budak tu nanti diawasi. Cuman itu tadi bahasa dengar dari wong-wong tua tu, budak ni dah cak dikerasi, mendikerasi, dia ni patah, ribut. Nah, jadi bahasanya apa dia? Dengar dari wong tu lah ngajari anak juga. Dengan anak tu tarik ulu je dia. Tarik ulu. Aku belum ngerti juga nanti tarik ulu. Aku pokok nak nangis tu lah. Baca ulu. Tarik ulu dengan anak tu je. Jangan keras kino, jangan lembut ego.
Tangi ulu. Budak tu kalau dikerasi gino, dia ni nak nurut dengan kita, bahkan dia diam-diam di belakang kita. Kalau kita terlalu lembut, jangan. Itu nah. Tangi ulu, agak-agak ngenceng, agak lembut-lembut Iya. Mentangi terus turun layangan kita kan. Itulah lebih kurang. Jangan ditangi terus turun layangan. Nah, jadi tangi ulu. Agak dengan ulu itu. Iya. Nah, jadi itu dari batasnya 9 tahun. Kalau 9 tahun ke pucuk dia keluar sperma, mimpi basah, hukumnya baleng, Itu jadi. Ini sebenarnya ini kalimatnya bahasanya yang normal ini. Kalau yang tidak normal tadi nauzubillah min dzalik, budak yang belum umur 9 tahun, sudah macam-macam zaman sekarang. Maka nak hati-hati dijaga. Ini harta Bapak. HP ini harta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kau berikan harta. Ini Quran Pak. Ini kalimatnya dari Quran, bukan anak yang buat. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kau berikan harta dengan uang yang belum sempurna akalnya. Kalau ngapo ada orang bertanya, Ustaz, aku pening aku dekatnya dengan HP. Anak aku lekatnya dengan HP. Sekolah baru balik bukannya nyari nasi, bukannya ngembek piring, boro-boro nyari nasi ngembek piring, kaos kaki lagi belum dibuka, yang dicarinya HP. Dekatnya dia dengan HP. Kata Ustaz itu, jangan kau berikan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya. Budak umur SD, bahkan SMP, termasuklah SMP juga, itu belum sempurna Pak akalnya. Ini tidak boleh diberikan. Ini harta. Kalimatnya tadi jangan berikan harta. Karena harta, ini harta. HP ini harta, berharga Pak. 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang 20 juta harga, bahkan lebih dari situ ada. Artinya apa? Ini harta. Kalau harta, kata Quran tadi, tidak boleh diberikan sama orang yang belum sempurna akalnya. Nah, kalau kita menyalahi konsep dari Quran ini, maka itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Menunjuk budak HP, artinya melepaskannya dengan budak. Punya dia nian. Bahkan apa tadi ketakuan tadi itu, anak yang ngadu, ayah, papa HP adik lecet, beli baru nak. Oh, cak duit dia itu awak tak ngerti main HP. Iyo, pacak beli ke baik. Beli baru nak, beli baru. Kita beli baru lagi. Lecet, buanglah HP tu. Oh, berduit, pecah tu kan. Tak tahu anak tadi tu muka ya pun tak ngerti. Pokoknya beli ke HP baik. Nah, sebenarnya kita yang merusak. Kalau alasannya untuk komunikasi, itu dalam itu tadi cerita. Kalau alasannya komunikasi, beli ke HP yang SMS sama nelpon itu. Kalau memang jujur kan kita tadi dengan anak, ini dah HP iPhone dibeli ke iPhone. Telepon 15 juta Pak harganya. Mudi kan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita disambung lagi di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.